Kalau harus disebutin satu persatu, alasan untuk berinvestasi itu ada banyak banget, beragam, dan macem-macem. Dari mulai melawan inflasi, yang mana arti inflasi sendiri secara sederhana bisa dibilang kalau nilai uang yang kita pegang itu berkurang setiap tahunnya. Waktu aku SD, aku masih ngalamin beli permen harga Rp50. Dan sekarang kayaknya 503 deh. Gak tahu ya, aku belum pernah beli permen lagi soalnya. Terus, selain untuk melawan inflasi, investasi juga bisa dipakai sebagai instrumen untuk mendapatkan yang namanya passive income. Gak cuma passive income, investasi juga bisa kita pakai untuk menjalankan rencana pensiun kita. Bahkan kita tarik lebih jauh, investasi juga bisa digunakan sebagai perencanaan warisan juga mungkin ya, kayak apa sih yang mau kita tinggalkan untuk generasi kita selanjutnya. Tapi alasan-alasan yang barusan aku sebutin mungkin bener-bener kayak terlalu abstrak untuk kebanyakan orang, terlebih mungkin untuk orang-orang di lingkunganku. Sehingga pada video kali ini aku mau bahas tentang satu alasan kenapa kamu harus berinvestasi sedini mungkin. Dan selamat datang di Catatan Belajar. Seperti yang aku bilang di awal video tadi, aku mau coba jelasin satu alasan kenapa kamu harus mulai belajar berinvestasi. Dan alasannya sebetulnya cukup sederhana ya. Kalau misalkan kita diberi umur panjang, maka seharusnya kita sadar bahwa tenaga yang kita miliki semakin tua itu akan semakin berkurang. Sehingga produktivitas kita pun akan berkurang. Dan sebenarnya itulah alasan kenapa kita harus belajar berinvestasi. Ya mungkin kalau masih muda, masih prima, masih fresh, begadang 2 hari 2 malam pun dihajar, kayak seakan-akan nggak ada urgensi untuk belajar berinvestasi. Tapi ya balik lagi ketika misalkan kita diberi umur panjang dan semakin tua, energi dan tenaga yang kita miliki itu ya semakin berkurang. Sehingga sebetulnya kenapa kita harus berinvestasi? Ya untuk mentoleransi semakin sedikitnya tenaga yang kita miliki saat tua nanti. Kalau kasarannya mungkin ya, kalau dicoba diangkakan, katakanlah di usia 20-an, tenaga kita mungkin 100%. Dan di usia mungkin 60-an, tenaga kita hanya tinggal tersisa 40% mungkin ya. Ini hitungan yang kasar aja buat contoh. Berinvestasi itu bisa diibaratkan mensubsidi nanti ya, kita di masa tua nanti yang cuma punya 40% itu, dengan tenaga yang kita miliki di saat ini. Jadi katakanlah dengan apa yang bisa kita hasilkan dari 100% tenaga kita coba sisihkan. Jadi kita nggak benar-benar pakai semuanya buat di momen saat ini juga. Kita katakanlah sisihkan 10-20% untuk di masa tua nanti. Sehingga di masa tua nanti kita punya 40% tenaga dan 20% tambahan yang sudah kita sisihkan di masa muda. Yang kita sisihkan inilah yang bisa dibilang sebagai investasi. Yaitu bahasa yang paling pasnya yaitu subsidi menurut mungkin ya. Jadi gaji atau pendapatan yang kita punya jangan dihabiskan semuanya. Sebagian harus disisihkan untuk mensubsidi ketika tenaga kita semakin berkurang di masa tua nanti. Itu pun kalau memang diberi umur panjang, dan tentu kita berharap untuk diberi umur panjang kan. Nah, jadi itu sebetulnya alasan kenapa kamu harus segera mulai berinvestasi atau minimal belajar dulu. Karena ya kalaupun terlalu ngoyo, terlalu maksa buat belajar investasi secepat-cepatnya, kan kapitalnya atau modalnya pun belum sebesar itu. Lebih baik fokus ke fokusnya ke memperbesar sumber pemasukannya dulu, baru setelah kapitalnya teralokasi ya mulai belajar jauh lebih serius tentang berinvestasi. Ya tapi nggak salah juga kalau misalkan selagi belajar memperbesar pemasukan, kamu juga sedikit-sedikitnya belajar tentang berinvestasi. Karena ya investasi juga kalau nggak belajar dulu ya pasti boncos sih. Sehingga ya itu aja sebetulnya alasan kenapa kamu harus berinvestasi. Karena ya semakin tua tenaga kita juga semakin berkurang, dan karena tenaga kita semakin berkurang, kita mengalokasikan tenaga yang kita miliki untuk masa depan nanti. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar enggak membebani generasi selanjutnya aja sih. Semoga apa yang aku sampaikan ini cukup jelas dan bisa setidaknya memberi input data tambahan tentang kenapa kamu harus mulai belajar berinvestasi.
Ya, sampai jumpa di catatan belajar yang lainnya. Dah.